Hari ini seperti biasanya pada hari Minggu panggilan dihadirkan suasana yang berbeda dengan hadirnya anak-anak yang mengenakan pakaian rohaniwan, biarawan, biarawati. Ada Bapak Uskup juga hadir di tengah-tengah kita. Hanya ini saya melihat ada satu yang hilang. Bapak Uskup, pastornya kemana? Ini Alvaro kemana ini? Ini kemarin di tahun lalu masih ada pastor yang pakai kasula, ya. Mungkin sekarang sudah jadi uskup juga, ya. Atau jadi Bapak Paus. Hal seperti ini hal yang sederhana tetapi akan mengingatkan kita betapa gereja Katolik itu sangat kaya dalam hal mengungkapkan perjalanan rohani, terutama perjalanan rohani ya, para orang-orang yang dipanggil dalam hidup panggilan khusus. Mungkin nanti harus dipikirkan untuk para pendamping bina iman ya, yang memprakarsai adanya ini. Ya. Suster itu sebetulnya banyak sekali. Biarawan biarawati banyak sekali dengan pakaian-pakaian yang khas, ya. Kecuali pakaian ketika misa itu sama semua, mau imam, mau uskup, mau paus, ketika memimpin Ekaristia sama dengan kasula. Tetapi jubah mereka itu menghadirkan kekasan semangat spiritualitas mereka. Nah mungkin nanti tahun depan bisa diperbanyak lagi, ya, sehingga makin banyak suster, makin banyak biarawan biarawati yang hadir di tengah-tengah kita. Tetapi tentu saja perayaan hari ini dimaksudkan supaya nanti sekian tahun ke depan betul-betul ada suster yang beneran, ya, yang hadir di tengah-tengah kita, suster-suster yang lahir dari paroki ini, biarawan biarawati yang muncul dari paroki ini, ya, atau uskup, ya, kan sudah ada uskup juga ini. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa beberapa hari yang lalu itu mengingatkan kita akan apa yang diperdengarkan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini. Peristiwa seputar konklav, pemilihan paus, atau bahkan sebetulnya peristiwa sejak Bapak Paus Fransiskus meninggal. Kita mengalami sendiri bagaimana perhatian seluruh dunia itu terarah ke sana. Dan yang paling menarik adalah pada hari-hari sebelumnya sudah, tetapi itu menjadi lebih intens lagi ketika pada hari-hari di mana para bapak kardinal itu sedang mengikuti konklav pemilihan paus. Orang begitu banyaknya berkumpul di lapangan Santo Petrus. Dan kita yang bisa menyaksikannya secara live sekarang, ya, dari media yang ada, itu mengarahkan diri pada apa? Satu hal saja, cerobong asap. Semua mata, ribuan mata, jutaan mata bahkan itu hanya melihat cerobong asap, melihat dan menanti dengan penuh pengharapan. Maka menjadi istimewa konklav ini, pemilihan Bapak Paus yang baru ini diadakan persis pada saat tahun jubileum, di mana di dalam tahun jubileum ini diangkat tema pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan itu yang digambarkan dengan sekian mata memandang, ya, cerobong asap di atas kapel Sistine itu. Keluar asap hitam, ya sedikit kecewa, tetapi tetap pengharapan itu tetap ada. Begitu asap putih muncul pada hari kedua, itu kelihatan sekali bagaimana
sukacita itu ditampilkan, diekspresikan, bahkan belum melihat, belum tahu yang terpilih itu siapa, ya. Maka bagi saya yang menarik itu sebetulnya peristiwa momen di mana setelah orang melihat asap putih sambil menunggu paus yang terpilih itu keluar. Nah, itu adalah momen luar biasa. Orang menanti dengan penuh pengharapan. Pengharapannya itu sudah pasti, ya. Dengan lebih tepatnya mungkin rasa ingin tahu, ya. Pengharapannya sudah terjawab begitu asap putih itu muncul. Dan bagaimana kita semua terarah ke sana, inilah sebetulnya yang didoakan oleh Yesus sendiri, ya. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku dan Bapa adalah satu. Sabda Yesus yang kita dengarkan bacaan hari ini sangat pendek, tetapi itulah inti dari perjalanan gereja, di mana gereja itu, gereja Katolik yang diwakili, yang hadir di dalam diri kita semua dan juga para gembala, yang paling utama dihadirkan melalui sosok paus, proses dari meninggalnya paus sampai terpilihnya paus yang baru, itu semua mengingatkan kita semua akan hakikat gereja yang satu. Hanya di gereja Katolik terjadi seperti itu, ya. Dan kita boleh berbangga dengan itu, tetapi rasa bangga itu rasanya akan menjadi lebih bermanfaat ketika kita tempatkan itu mendorong kita untuk semakin menghayati iman Katolik ini dengan sungguh-sungguh. Peristiwa yang baru saja kita lewat itu meneguhkan kita tentang apa yang didoakan oleh Yesus. Kita adalah satu. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran Yesus sebagai gembala yang baik itu menjadi objek yang luar biasa untuk dihadirkan. Ada begitu banyak seniman itu sudah mengekspresikan gambaran tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau kita googling, ya, cari saja dengan kata gembala yang baik. Yang hadir apa? Bukan yang lain-lainnya, gambar hasil dari para seniman yang menggambarkan bagaimana Yesus itu sebagai gembala yang baik. Bermacam-macam. Maka kalau hari ini kita merayakan Ekaristi dalam rangka Minggu Panggilan dan bacaan hari ini yang diperdengarkan kepada kita itu mengingatkan akan sosok Yesus sebagai gembala yang baik, tetapi sekaligus juga mengingatkan kita sebagai domba-dombanya, di mana domba dan gembala itu ada di dalam satu kesatuan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara kepada beberapa orang Yahudi yang mencoba menjebaknya dengan perkataannya. Kalau kita merunut sebelum bacaan yang kita dengarkan hari ini, itu ada bagian di mana orang-orang Yahudi bertanya kepadanya, "Berapa lama lagi engkau akan membuat kami di dalam keadaan bingung? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab pertanyaan itu, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Yesus memberikan jawaban seperti ini karena orang-orang yang menanyainya sebetulnya tidak tertarik untuk benar-benar mengetahui apakah ia itu Mesias. Malahan sebaliknya, mereka ingin menuduhnya, menjebaknya dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus dengan mengatakan Yesus sebagai penghujat Allah. Namun Yesus memberitahu mereka bahwa ia telah memberitahu mereka tentang siapa dirinya melalui pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku memberikan kesaksian tentang Aku. Maka sabda Tuhan hari ini sebetulnya memberikan penegasan untuk jawaban itu. Aku dan Bapa
adalah satu. Maka kita diajak untuk merenungkan, kita semua yang adalah domba-domba, diajak untuk merenungkan sejauh mana kita itu melihat dan menyadari pekerjaan Bapa di dalam hidup kita. Karena dengan cara itulah kita mengenali Sang Gembala. Kita mengenali Sang Gembala bukan hanya melalui sabdanya, tetapi dikatakan oleh Yesus sendiri melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Jika kita menyadari pekerjaan-pekerjaan Bapa, pekerjaan-pekerjaan Sang Gembala, Yesus sendiri, putranya, dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, itu menjadi hal yang penting untuk semakin meyakini bahwa itu menjadi cara Yesus, salah satu cara Yesus untuk berbicara kepada kita, untuk menyampaikan firman-Nya dan kehendak-Nya kepada kita, sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci dan juga dalam ajaran gereja. Ia berbicara melalui sabda dan juga melalui pekerjaannya. Di antara sekian banyak pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita adalah pekerjaan kasih karunia yang dengannya Tuhan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kebajikan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk mengupayakan agar kebajikan-kebajikan itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita. Misalnya ketika kita bertanya, apa pekerjaan Tuhan di dalam hidupku? Lalu kita mengatakan, Tuhan menyatakan pekerjaannya di dalam hidupku ketika aku diberi keberanian saat berhadapan dengan situasi yang menakutkan. Itu gambaran yang digambarkan di dalam bacaan pertama hari ini. Paulus dan Barnabas yang diutus untuk mewartakan kabar kebangkitan berhadapan dengan orang-orang yang menyukai mereka, yang lalu bertobat dan bersukacita karena mengenal Yesus yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi di sisi lain mereka mendapatkan ancaman karena iri hati orang lain. Orang-orang Yahudi yang tidak suka ada begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus lalu mengintimidasi Paulus dan Barnabas. Maka berhadapan dengan situasi itu, kalau mereka tidak meletakkan pelayanan mereka, pewartaan mereka kepada keyakinan bahwa Yesus menyatakan dirinya di dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka mundur. Tetapi itu tidak demikian. Mereka tetap bertahan dengan penuh semangat mewartakan apa yang mereka yakini itu meskipun ada ancaman, meskipun ada ketakutan. Bagaimana diri kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang menakutkan? Apakah kita menyadari Allah bekerja di saat itu di dalam situasi kita yang seperti itu? Misalnya juga, apakah kita menyadari, melihat bahwa pekerjaan Allah itu hadir di dalam kesanggupan kita untuk mengampuni orang lain? Pengampunan itu adalah kebajikan yang luar biasa. Tidak semudah mengatakannya. Maka ketika kita bisa mengampuni, itu adalah pernyataan tentang pekerjaan Allah sendiri, bukan semata-mata karena kemampuan kita manusia. Apakah kita juga melihat dan menyadari pekerjaan-pekerjaan Allah itu hadir di dalam kebaikan-kebaikan yang kita coba untuk usahakan di dalam hidup kita, kesalehan-kesalehan, keutamaan-keutamaan yang coba kita hayati sebagai orang beriman. Termasuk juga di dalam kehidupan doa kita, kehidupan rohani kita.
pertumbuhan yang kita alami secara rohani, dan juga pertumbuhan di dalam kebaikan-kebaikan yang kita jalankan dengan penuh ketekunan, itu juga menyatakan pekerjaan Tuhan, bukan hanya pekerjaan diri kita sendiri. Kearifan akan kehendak Tuhan memampukan kita untuk mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Dan salah satu cara terbaik untuk memahami kehendak Tuhan adalah dengan menyadari bagaimana cara Tuhan menyentuh hidup kita. Di mana kita melihat kebajikan meningkat, bertumbuh di dalam diri kita, maka kehendak Tuhan pasti hadir dan memanggil kita untuk bertumbuh di area itu. Tetapi sebaliknya, jika di dalam hidup kita ada sesuatu yang menuntun kita kepada dosa, dan dengan demikian kebajikan kita menurun, berkurang, maka itu juga merupakan suara Tuhan yang memberitahu kita untuk menghindari hal-hal itu, hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Maka mari kita merenungkan sejauh mana tindakan Tuhan yang terlihat di dalam hidup kita, pekerjaan yang kita sadari dan kita rasakan di dalam hidup kita. Meskipun Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita melalui firman-Nya yang diwahyukan di dalam sabda Tuhan di dalam kitab suci, Dia juga berbicara kepada kita dan menggembalakan kita melalui sentuhannya yang dapat dilihat dan kita rasakan oleh jiwa kita, di mana kita merasakan kebajikan meningkat, kita menemukan kehendak Tuhan. Di mana kebajikan menurun, kita pun menemukan kehendak Tuhan untuk menuntun kita dari jalan yang mengantar kita kepada dosa untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Mendengarkan Tuhan saat Dia berbicara kepada Anda melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, itulah undangan bagi kita semua hari ini. Sehingga kita dapat berusaha untuk menjadi domba-domba yang baik. Sabda Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, domba-dombaku mengenal aku. Maka sejauh mana pengenalan kita akan kehendak Tuhan kita itu di dalam hidup kita. Karena hanya dengan menjadi domba yang baik, kita pun akan mampu menjadi gembala yang baik. Setiap dari kita ini adalah domba tetapi juga gembala. Orang tua adalah gembala bagi anak-anak. Anda melalui pekerjaan Anda adalah gembala bagi siapapun yang dihadirkan di dalam area pekerjaan Anda itu. Guru-guru adalah gembala bagi murid-murid. Semua area di mana kita bekerja berkarya itu adalah area penggembalaan kita. Tetapi kita hanya bisa menjalankan tugas penggembalaan itu dengan baik apabila kita pernah menjadi domba yang baik. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita dapat menjadi domba yang baik. Domba yang mengenali suara sang gembala, yang dihadirkan melalui apapun, melalui hidup kita, melalui pengalaman-pengalaman yang kita alami. Karena Dia berbicara kepada kita melalui pekerjaan-pekerjaan, bukan hanya melalui kata-kata. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita.